Oke teman-teman, dan sekarang ya gerimis karena ini hujan jadi agak harus ekstra ini hati-hati nih. Wih, mobil apa nih tuh? Wih, canggih ya, ada turbonya, mantap teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak anak-anak bisa ke naik-naik kayak gitu ya. Pagi teman-teman, jadi hari ini adalah video kedua kita di Lampung. Jadi hari ini kita mau ke Kyoko Beach. Itu estimasinya kurang lebih setengah jam. Dan sekarang itu kita start dari jam 8.18 dan juga tadi kita udah isi bensin sekitar 100.000. Dan di sini sih full tank ya, tapi aslinya itu nggak terlalu full tank sih. Itu. Dan seperti biasa di pagi hari yang cerah ini, kalau hari Minggu mungkin di mana-mana itu emang sepi ya teman-teman. Nggak terlalu crowded. Nah, dan juga kebetulan banget kemarin kan itu pom bensinnya sebelah tempat kita istirahat ya. Jadi kita tadi pagi keluar, terus habis itu langsung kita isi bensin. Enak banget. Jadi besok-besoknya tuh nggak usah kita mikirin bensin gitu kan. Jadi bensin itu udah ada di sebelah kita. Dan berarti nanti kita beli oleh-oleh itu setelah kita dari pantai. Setelah dari pantai Kyoko Beach itu kita baru ke oleh-oleh. Dan makan siangnya sih gue nggak tahu ya, nanti apakah kita bakal mencari sambal seruit yang lain atau ya ciri khas dari inilah, dari Lampung yang lain lah mungkin. Oh dia teman-teman, kita bisa lihat view laut dari sini nih. Kayak kemarin itu lah, jadi kita itu kayak lagi di di atas bukit. Jadi sana tuh langsung kayak laut, ada kayak semacam pulau-pulau. Dan semalam itu mungkin yang di hotel tadi itu ya, Hexton itu ya, dia minusnya itu ada di wifi-nya sih. Dia wifi-nya agak-agak ini, apa itu ya, rame banget. Wifi-nya agak ya susah, kadang connect kadang enggak. Terus juga kan semalam gue main games gitu kan, nah itu koneksinya agak-agak bisa susah lah untuk connect ke gamenya itu kadang gitu sih. Ya kalau untuk sarapan sih oke lah ya, lumayan lah ya kalau untuk sarapan, walaupun pilihannya memang agak ya terbatas sih. Dia jadi kayak cuma ada nasi putih, terus kemudian nasi goreng, ada bihun, ada ayam, nggak tahu deh, kayak ayam goreng gitu lah ya. Terus kemudian sayur, udah. Habis itu ya paling ada rebus-rebusan, udah deh. Iya, roti paling, omelet, ada sop, ya ada sop, udah sih itu doang. Jadi simple. Iya, 20 menitan lagi kita sampai, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Sekaligus nanti kita emang mau kejar beli oleh-oleh juga kan, jadi biar nanti kita sampai Tangerang lagi tuh nggak terlalu malam lah. Karena memang pilihan wisata di Lampung ini sebenarnya banyak, cuman yang bagus-bagus tuh kayaknya memang dia agak jauh teman-teman, agak mengujung sedikit ya. Kayak misalkan kayak ke Krui, ke Kiluan gitu-gitu ya, masih lumayan. Jadi itu kayak harus ya apa ya, kayak harus kemarin gitu loh. Jadi kita berangkat dari jam 3 subuh langsung tembak ke Kiluan atau ke Krui gitu teman-teman. Kita lurus, sepi sih jalanan. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau PP gitu kan, Tangerang atau Jakarta Lampung tuh masih bisa sih PP, kayak subuh nanti pulang tuh malam gitu.
Isi bensin baru 100.000, jadi kemungkinan nanti kita sampai di Banten lagi, di Tangerang itu mungkin isi 100.000 itu full tank kembali. Jadi sesuai prediksi lah di angka 200-an itu kita udah menjelajah Lampung. Tuh, jadi di sini tuh agak-agak padat dan jalanannya memang agak-agak ini sih, agak-agak kecil aja. Di sini tuh saking banyak bukit, jadi kita tuh dikit-dikit kelihatannya kayak ada bukit-bukit, terus view-nya kan tadi kayak ada pasar, terus ya itu ada pemandangan-pemandangan bukit gitu-gitu. Jadi tempatnya tuh sebenarnya asik. Ada bukit, ada hutan-hutan. Tapi kayaknya kalau malam di Lampung ini kayaknya aman-aman aja deh. Kecuali emang perjalanan aja sih ya. Perjalanan dari Bakauheni itu emang kebanyakan kayak kebun-kebun, terus rumah-rumah warga tuh jarang. Jadi walaupun jalanan ini kecil, tapi dilewatinya sama truk. Ada bis. Agak aware juga sih ya untuk yang punya anak-anak atau orang tua yang nyetir gitu kan, agak sedikit hati-hati daerah-daerah sini. Wih, mobil apa nih tuh? Wih, canggih ya. Ada turbonya, mantap teman-teman. Dia pakai turbo. Ya, Cars. Cars. Nama filmnya Cars, jadi itu kayak siapa namanya ya, lupa gua. Van Houten lah siapa sih. Semakin kita menuju ke arah wisata, jadi kita tuh sering nemu-nemu plat-plat B nih. Plat-plat Jakarta tuh lagi banyak kan. Iya, kayaknya lagi pada menuju ke ini semua nih dia. Ke wisata-wisata Kyoko Beach. Ya itu karena waktu itu lagi soft opening. Tadi kan gue ngeliat di Google Maps itu tiket masuknya per orang kalau weekend itu 100. Cuma nggak tahu ya kalau misalkan nanti 150 ya berdua kan 300 tuh. Kayaknya skip deh, kita cari yang lain aja. Di sini tuh banyak laut, jadi kalau misalnya Kyoko Beach terlalu mahal ya kita cari tempat yang lain aja lah. Apalagi ya gitu-gitu aja gitu teman-teman, nggak yang wah-wah banget. Oke teman-teman, jadi sesaat lagi lah ya. Sebentar lagi lah kita sampai nih. Dan so far memang jalanannya agak-agak ini ya, agak ada yang rapi, ada yang kurang rapi gitu. Jadi ditambah juga sama jalanannya nggak terlalu gede, jadi teman-teman tuh emang agak-agak harus nyempil-nyempil, nyalip-nyalip karena tadi mobil-mobil juga banyak lewat sini. Jadi dari kota Bandar Lampung tuh ke Kyoko ini nggak jauh teman-teman, jadi ya pilihan inilah destinasi yang tipis-tipis lah ya, nggak terlalu jauh-jauh banget dari Tangerang atau Jakarta. Oke teman-teman, karena ini kita menuju ke Kyoko dan Kyoko itu agak-agak memang di sebelah Marriott, jadi kita lewat jalanan Marriott nih. Halus banget ya, tapi memang agak menanjak. Tuh kan, kelihatan kan lautnya kan. Jadi kita naiki bukit, habis itu turun lagi. Jalanannya enak ya. Jadi awalnya tuh kemarin waktu kita ngeliat di Google Maps sebelum berangkat ke sini kan memang kita cari Kyoko Beach gitu kan. Nah itu tuh memang dia agak di dalam. Jadi kemarin tuh mikir-mikir kayak ini lewat mana ya? Apa lewat perkampungan atau lewat mana? Takutnya kan agak-agak hidden gem. Jadi kita nggak tahu kan aksesnya seperti apa. Ya ternyata aksesnya tuh mudah juga teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngarahin aja ke arah Marriott-nya Lampung. Habis itu sebelum gate-nya si Marriott kita belok kanan. Oh ini struk, apa namanya, parkir. Jadi ada biaya parkir teman-teman. Oh itu dia. Jadi ada biaya parkir. Jadi mungkin teman-teman nggak harus ke ramai juga ya.
Jadi pagi-pagi tuh jam 8, jam 9 ini rame banget tuh Kyoko tuh. Lu kita tuh udah rame banget. Terus kayaknya ini memang pasirnya asli kayaknya ya. Kayaknya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kita cek, kita lihat-lihat. Kita sampai juga di Kyoko Beach. Oh my god. Jadi kita sudah sampai nih. Kita mau beli tiket dulu. Kita lihat ya tiketnya harganya berapa ya. Ini kayaknya memang lagi viral banget. Ini dia harganya tuh. Nanti untuk Juli 3 sampai 5. Di sini aja. Nah, apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, habis itu kita dapat kayak semacam welcome drink. Tapi ya minuman-minuman ringan lah. So, jadi ini dia view-nya. Jadi ada resto juga di situ. Terus kemudian kalian bisa kayak santai-santai di bawah pohon. Ah, ini dia. Tuh. Jadi teman-teman bisa kayak ngajak anak-anak bisa ke mana tuh? Naik-naik kayak gitu kan. Tuh ada kayak wah, keren juga sih. Ini ada tempat untuk selfie. So, oke teman-teman, jadi kita sudah selesai dari pantai barusan. Nah, ini antriannya panjang banget untuk masuk ke Kyoko ini. Berarti nanti next time teman-teman kalau motoran sih kayaknya masih aman aja ya, bebas masuk. Cuman kalau mobil nih kayaknya memang harus pagi sih, kayak di jam-jam 8 atau 9 kalau di weekend. Soalnya lumayan padat. Terus juga tadi walaupun kita bayar 100.000 yang lumayan harganya gitu kan, di dalam tuh kita ya kesusahan juga sih nyari tempat, dipertimbangkan lagi. Soalnya dengan harga 100.000 kita susah dapat tempat duduk. Terus juga untuk makanan agak-agak lumayan pricey sih. Tapi overall kalau untuk tempat sih bagus sih, tertata bener-bener kayak ala-ala inilah Bali-Bali gitu. Tapi kalau tadi tuh ya kalau buat main sama family, keluarga gitu ya, anak-anak, itu sih bagus banget tempatnya, enak. Sekarang sudah jam setengah sebelasan, jam 10.40 ya, jam setengah sebelasan lah ya. Itu lumayan bikin gerah. Lumayan sih, pantarnya agak-agak terik juga nih. Jadi dikit lagi kita bakal sampai di tempat oleh-oleh. Dan seperti yang tadi gue bilang di pagi-pagi, ini jalanan kecil tapi dilewatin sama truk-truk gede. Truk-truk gede. Terus ini tadi pagi sepi, jadi ramai banget sekarang. Wah gila tuh, lihat tuh truk lagi tuh. Wah gede-gede truknya. Kita belanja dulu. Belanja 2. Jadi kita mau lihat dulu besarnya kayak gimana. Habis itu kalau misalkan emang nggak muat di motor, kita bakal kirim pakai JNE aja, karena bisa langsung ke sana tuh untuk pengiriman. Kemana kita? Ke sana? Oh, ambil ke packingan sana ya? Oh, jadi nanti barang bawaannya bakal dibawain, jajanannya langsung di packing. Jadi kita tinggal langsung nunggu di sana aja. Seperti biasa, kita mau cari makanan apa ya habis ini ya. Oke guys, kalau gitu kita packing dulu. Habis itu kita lanjut lagi jalan ke pelabuhan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan menuju ke Bakauheni. Jadi kita udah
kita udah selesai makan soalnya tadi. Jadi waktunya kita pulang. Dan tadi sempat hujan waktu kita makan. Hujannya lumayan deras tapi sebentar, habis itu langsung matahari lagi. Semoga aja di depan sana nggak hujan ya. Tadi kita itu makan di sambal lalak, itu nggak jauh dari tempat tadi kita beli itu ya, beli apa namanya, oleh-oleh itu yang keripik pisang itu. Dan sekarang sudah jam 1, berarti kemungkinan kita sampai di Bakauheni itu jam 3 lah ya. Jam 3 kita sudah sampai di Bakauheni, karena seharusnya perjalanan itu memakan waktu 2 jam untuk menuju ke Bakauheni. Tadi sih kita niatnya mau ke pantai lagi, cuman terlalu wasting time, malah makin lama lagi nanti kita di daerah sini, takut nanti kemalaman. Dan di daerah sini ini terang banget, nggak ada tuh yang namanya hujan, cuma di daerah tadi doang hujannya, hujan lokal. Dan di sini langsung memanas lagi teman-teman, mataharinya langsung membara lagi. Nah, tadi kita memang juga udah nyisihin ya teman-teman ya, kayak keripik pisang tadi kita sisihin 1. Oke teman-teman, dan sekarang ya gerimis. Aduh, ya ampun, tiba-tiba gerimis. Tapi depan sana ada matahari lagi, harusnya depan tuh nggak hujan. Ini kan ditabrak kan dia? Bukan? Tabrak no, pecah no. Tadi kita habis neduh karena tadi udah hujannya agak besar. Nah, jadi di Lampung nih karena memang banyak jalanan-jalanan yang bergelombang, jadi agak hati-hati teman-teman. Sini jalanannya banyakkan truk ya, jadi jalanannya tuh kadang kurang stabil gitu, kurang lurus. Ya, jadi kalau tronton lewat tuh biasanya aspalan begini nih, tanahnya turun. Ya lumayan lah mengurangi debu. Jadi nggak terlalu berdebu lah kalau ini kan hujan gini. Cuman ya minusnya motor kotor aja. Sama jalanan agak-agak lumayan harus pelan-pelan karena agak licin aja. Ini kayak di depan nggak hujan ya. Hujannya cuma di sini doang. Ya ini kayaknya hujannya tuh kayak nyicil-nyicil gitu dikit-dikit. Iya, sini tadi kayaknya habis hujan. Cuman sini duluan yang hujan, baru yang sana tadi tuh. Nah, depan lagi baru dah kayaknya nggak hujan. Tapi kalau lihat dari awan tuh di atas tuh gelap ya. Di ada pelabuhan kayaknya agak gelap. Iya. Jadi tadi kayaknya kalau kita nggak hujan tuh ya, kita tuh harusnya tinggal kayak sejam lagi kita tuh udah sampai. Ini kayaknya gede banget ini. Wah. Di sini udah mulai rintik. Nah, kita lihat nanti ya di mana best spot untuk kita rehat. Neduh-neduh doang kayaknya bakal lama banget. Jadi better kita pakai jas hujan aja buat nerjang hujan ini. Estimasi kita untuk menuju ke pelabuhan itu masih di 1 jam, jadi masih lumayan jauh. Terus ditambah dengan ya terhambatnya kita nih kena hujan gini kan, jadi agak pelan-pelan.
jadi agak harus ekstra inilah, hati-hati lah, karena kita nggak kelihatan nih lubang-lubangnya jadi sama air gitu. Terus visibilitas kita juga jadi berkurang kan. Oke teman-teman, jadi sepertinya di depan arah-arah pelabuhan tuh kayaknya udah mulai terang kembali ya. Sepertinya hujannya udah reda di situ. Jadi kalau misalkan kita sudah di Kalianda itu berarti tanda kan sudah dekat lah dari pelabuhan. Tapi ini masih belum kayaknya, masih lumayan. Soalnya di Kaliandanya aja lumayan jauh. Oke teman-teman, update lagi. Jadi kita sudah sampai di Kalianda. Sekarang sudah jam 2.33. Jadi mungkin nanti kita cari pemberhentian di depan untuk kita pesan tiket. Karena biasalah datanya kan ada yang apa namanya KTP gitu kan, nomor KTP dan lain-lain. Jadi mengisi formnya agak lumayan ini sih, lumayan lama gitu. Oke teman-teman, update lagi. Sekarang sudah jam 3 lewat 4 menit. Tadi kita sempat buka jas hujan dulu. Dan ya, untuk ke Pelabuhan Bakauni kita membutuhkan waktu sekitar 10 menitan lagi kita bakal sampai. Jadi so far perjalanan di Lampung akan kita selesaikan. Dan kita balik ke home base, yaitu ke Tangerang lagi. Semoga sampai dengan selamat. Jadi perjalanan untuk menuju ke Tangerang kita masih ada sekitar 3 jam lah untuk yang di darat lah ya. Kalau di perahu kan 1 jaman. Dan tadi juga gua sempat beli tiket dulu di agen ini ya, agen yang dari Merak itu. Jadi nanti gue bakal share agen tiketnya, nomor kontaknya. Jadi menurut gue itu agen yang paling helpful. Jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman terjadi kendala pada tiketnya, nanti dibantu oleh tim dari agennya gitu teman-teman. Cukup murah. Untuk ekspres itu di 100.000, dan tadi kalau masalah reguler itu di 50 apa 60.000 apa, kalau nggak salah segitulah ya, lupa juga. Oke teman-teman, kita sampai ini ya, kita ke kanan sini ya, toll gate ini ya. Selagi kita menunggu, nah tiketnya keluar. Jadi kita bakal langsung lurus. Nah kalau teman-teman mau istirahat mungkin bisa ke situ tuh. Teman-teman bisa beli makan minum dulu. Biasanya di situ ada kayak semacam Indomaret Point atau tempat-tempat kopi semacam Starbucks mungkin. Nah biasanya di lantai 2 ya waktu itu ya. Di mana Pak? Sana ya? Oke. Roda 2. Kita belok kiri. Oke. Jadi kita nunggu dulu teman-teman. Kita nunggu bongkaran dulu baru kita nanti naik. Kita sudah sampai. Waktunya kita naik kapal nih. Baru waktunya kita parkir. Wah. Lihat tuh esmeknya rame ya. Jadi gua ikut-ikutan. Oke. Oke teman-teman, jadi kita pakai ini nih
VIP. Jadi kita bisa akses langsung view-nya nih, enak banget. View-nya kita langsung bisa lihat laut. Kita bisa lebih tenang istirahatnya, dan tempatnya biasanya lebih dingin. Tuh di atas juga ada lagi tuh. Nanti kalau nggak salah kita fasilitasnya dapet kopi dan snack box. Ditambah juga ada wifi nanti. Ya lumayan lah, wifi 1 jaman lumayan. Nah ini dia teman-teman. Terima kasih. Ini kita lihat ya isinya ada apa dia. Wih, lihat guys. Unboxing. Ada aqua, ada roti panggang, aqua kristal. Tadi ngapain kita beli aqua? Ada tenggong, ya kan? Ada puding. Tuh. One more, apa lagi? Permen. Ya, jadi itu dia untuk snack boxnya. Sampailah juga kita di Merak kembali. setelah kita melewati Lampung, sudah banyak ini ya, banyak keseruan kemarin. Jadi sekarang waktunya kita pulang menuju ke BSD kembali. Tuh dia kapal yang tadi kita gunain tuh, KM Sebuku. Itu enak ya, jadi ada untuk tempat VIP gitu. Itu kita dikenakan charge 80.000 per orang. Jadi kita dapat snack, dapat ada minumnya itu kan tadi kita di video sebelumnya. Nah, habis itu juga ruangannya lumayan inilah, sepi lah, karena terbatas kan orang-orangnya, nggak semua bisa masuk. Cuman ada mungkin ya 20-30 orang doang sih kayak dalamnya. Oke teman-teman, sudah keluar dari pelabuhan. Sekarang waktunya kita melewati Serang. Jadi kurang lebih dari sini menuju ke Serang itu kayaknya di 30 menitan ya. 30 menitan kita sampai Serang, dan sesuai estimasi sepertinya kita sampai di Tangsel itu di 2 jam sampai 3 jam. Jadi agak lumayan inilah ya, agak lumayan jauh. Jadi ya senang-senang aja di jalan kita, santai-santai sambil lihat-liatin. Kalau daerah sini sepertinya karena memang minggu, jadi memang kayaknya agak sedikit lumayan sepi lah ya. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah jam 6.38. Kita sudah sampai di Kota Serang. Sesuai prediksi lah ya, 30 menit kita sampai sini. Jadi sekarang sebenarnya kita tinggal ikutin jalan aja. Kita lurus terus sampai ke arah Tangerang atau ke arah Cikupa sana. Dan yap, bakal agak panjang sih ini jalannya, karena lurus terus kemudian yang sebenarnya gue bikin malas adalah truk-truknya itu loh. Transformersnya ini banyak banget. Tapi kalau masih di Kota Serang ini masih aman truk-truknya nih. Kayaknya dialihin deh lewat sana tuh, nggak terlalu bisa ngebut lah ya, karena aktivitasnya lumayan padat teman-teman. Nah untuk di daerah sini tuh banyak banget teman-teman bisa makan. Ada apa ya di sini tuh? Ada banyak ini kayaknya. Ada pecel lele, ada sambal bakar tuh. Sambal bakar di depan kita sih. Gas gandos pokoknya. Oh, badan gue udah mulai gerah, kayaknya pengen mandi gitu rasanya. Karena tadi kan udah ini ya, kita udah
terkena hujan. Ada hujan-hujan gitu. Terus panas, lengket lah pokoknya, ada keringet. Jadi bawaannya tuh pengen mandi teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk menuju Tangerang kita membutuhkan jarak 64 km. Ya lumayan lah ya. 64 km sebenarnya sih dekat, cuman yang bikin lumayan lama adalah nih truk-truk ini nih, truk biasanya, terus jalanannya juga agak padat begini kan. Oke teman-teman, jadi sudah sekitar 1 jam dari kota Serang tadi. Sekarang sudah jam setengah 8 dan yap, kita udah di Balaraja. Tangan kanan gue pegal. Nah nih lagi banyak pembangunan. Kayaknya untuk gorong-gorong gitu deh, kayak buat sih kita disuruh belok kanan, kita cuman enggak lah, kita nggak lewat situ. Jadi kita lewat Balaraja aja, habis itu kita lewat Citra. Akhirnya kita sampai juga nih di Jalan Pemda. Ya bisa dibilang ini adalah Serpong belakang lah ya, BSD belakang. Jadi sekarang sudah jam 8.31. Ya masih dengan ekspektasi kita, yaitu berarti kita sampai jam 9. Dan berakhirlah sudah video kita menuju Lampung ini. Dari ya PP lah ya, Tangerang Lampung, Lampung Tangerang. Yap, dan konsumsi BBM itu 250 kurang lebih. Jadi sesuai prediksi kita nih, masih sisa 2 bar lagi. Jadi untuk isi 100.000 nanti, atau mungkin 150, itu udah full tank lagi kan. Nah kemudian untuk tiket ferry itu di 200.000. Pulang pergi sama ya, 100 ya, nggak ada beda. Terus juga tadi kita memang ada sempat di itu ya, apa namanya, ruang VIP itu yang kita pulang itu per orang itu 80.000, tapi itu adalah opsional aja. Kalau teman-teman mau yang lebih santai, mau yang lebih sepi, itu bisa di ruang VIP. Terus juga tadi kalau untuk makan itu di Tangerang ataupun di Lampung itu preferensi teman-teman aja. Mau cari yang seperti apa, mau yang murah ataupun yang agak-agak pricey sedikit, itu bebas. Penginapan juga kita dapat di harga 600 ribuan. Jadi kalau mau teman-teman yang murah sih sebenarnya banyak, kayak di 300-an. Tapi memang mungkin agak di jauh-jauh hari ya. Kalau kita kan itu di hari H cari hotelnya, jadinya agak price-nya agak di up sedikit. Mungkin normalnya itu hotel cuma di 400 lah, 300 sampai 400-an gitu teman-teman. Dan juga teman-teman yang belum nonton di part pertama gua, mungkin ada di sebelah sini nih, kalau nggak kiri ya kanan. Jadi teman-teman bisa lihat lah nanti di layar ya. Dan thanks buat semuanya yang udah subscribe gua, yang udah komen-komen, likes. Thank you banget. Dan berakhirlah sudah videonya. Thank you semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, komen juga. Thank you guys. Bye bye.